Perkenalkan, nama saya Elsa Novianti dengan NIM 21210069 dari kelas A2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dinamisasi Pancasila dalam hukum. Dinamisasi memiliki arti penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya dan mengandung dinamika. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Hal ini bukan berarti nilai dari Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain yang dapat menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam ikatan NKRI. Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma serta tolak ukur tentang baik, buruk, dan salah benarnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran yang universal. Lalu, bagaimana aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yang pertama yaitu dinamika Pancasila dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyampaian dari makna yang seharusnya. Meskipun seiring dengan itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum, bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia, telah disepakati agar mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur dan menjalankan kehidupan bernegara. Namun sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Sebagai suatu ideologi yang menjadi pengawal dan pengarah perjalanan hidup bangsa negara Republik Indonesia, Pancasila tentu tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang bersifat tertutup, yaitu seperti agama karena sangat membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itulah, ideologi Pancasila harus tetap menjadi suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Ideologi dinamik selalu hadir dalam diri para subjek pendukungnya, hingga selalu relevan dan aktual dalam setiap kurun waktu. Oleh karena itu, ideologi dinamik memiliki unsur-unsur sebagai ciri-ciri kekhususannya, yaitu bersifat realis, bersifat idealis, bersifat fleksibel. Dengan kehadiran ketiga dimensi tersebut yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat akan menjadikannya suatu ideologi yang
kental dan tahan uji dari masa ke masa. A. Ideologi Pancasila bersifat realis. Ideologi Pancasila bersifat realis yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana ideologi tersebut lahir dan dikembangkan. B. Ideologi Pancasila bersifat idealis. Ideologi Pancasila bersifat idealis yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberi harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Yang C. Ideologi Pancasila bersifat fleksibel. Ideologi Pancasila bersifat fleksibel yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsiran baru yang konsisten dan relevan. Yang ketiga, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Sebab Pancasila bukan hanya sekadar dilihat secara teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu kemajemukan dan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Kesimpulan. A. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan dituntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam ikatan NKRI. B. Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral dan norma serta tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang keberadaannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran yang universal. C. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, faktor manusia, baik penguasa maupun rakyat, sangat menentukan untuk mengukur kemampuan sebuah ideologi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebaik apapun sebuah ideologi, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang baik, hanyalah utopia atau angan-angan belaka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.